Baik, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hakikat kepribadian. Yang pertama, Bapak Ibu, kepribadian itu tersusun atau terorganisir dengan baik. Ya. Nah, dalam perspektif ini, kepribadian diartikan sebagai watak. Watak itu sama dengan karakter atau perilaku atau sifat, sama saja itu Bapak Ibu ya. Yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kepribadian atau watak karakter itu digerakkan oleh motif. Motif itu adalah dorongan. Ya, yang menentukan cara penyesuaian yang dipilih oleh seseorang. Contoh, kalau seorang motivasinya jadi hamba Tuhan untuk mau cari cuan, mau cari hepeng Bapak Ibu, maka itulah yang akan mendorong dia melakukan pelayanan itu. Yang mana targetnya tidak lain, tidak bukan, hanya mau cari cuan aja. Maka sudah barang tentu karakternya akan ikut serta-merta mendukung motifnya. Yang artinya, ya, perilakunya akan cenderung tipu-tipu jemaah. Itu. Karena kan motifnya dia tadi, ya, dia ingin mau meraih, mendapatkan secepat mungkin uang kan. Maka sudah pasti karakternya, sifat-sifatnya pasti nggak jauh. Nah, kalau seseorang itu motifnya mau melayani Tuhan, jujur dan tulus serta tegak lurus. Ya, memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, menggembalakan, memuridkan semakin banyak orang bertobat. Nah, ini dia. Maka karakternya akan dia jaga. Jangan sampai bertolak belakang dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, itu contoh. Nah, organisasi watak atau susunan atau komposisi atau sistematika dari watak atau karakter atau kepribadian selalu konsisten dan hanya dapat berubah secara pelan-pelan. Ini yang sering kali begini Bapak. Tapi ini tidak boleh dijadikan jadi alasan untuk tidak mau cepat-cepat bertobat dan berubah. Orang sering katakan begini, Pak Pendeta, tapi semua orang perlu proses kah? Gitu ya Pak Ibu ya. Perlu waktu kan untuk berubah. Oke, setuju. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Proses atau waktu untuk berubah itu bukan kapan-kapan. Bukan nanti. Proses atau waktu untuk berubah itu sudah dimulai sejak kita lahir ke muka bumi. Kita tidak perlu kita membangun alibi. Nanti aja. Setelah saya bau tanah. Nggak ada. Saya baru berubah, saya baru bertobat. Nggak ada itu. Nanti aja. Kalau Tuhan sudah jawab semua doa saya, mau saya sungguh-sungguh bertobat. Nggak ada. Start untuk berproses menuju kepada perubahan. Udah dimulai waktu kita lahir di dunia ini. Ya. Karena seringkali dipakai alasan ini menjadi alibi untuk tidak mau sesegera mungkin berubah dan bertobat dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena si masih doyan hidup di dalam dosa. Dan ini tidak benar. Ini harus kita tolong jemaat. Supaya pemahamannya jangan keliru. Begitu Bapak. Untuk itulah Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Kita tahu ini baru adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini menunjukkan bahwa kepribadian atau karakter itu, kalau yang positif tersusun dia. Dan ada dalam diri setiap orang. Cuman kalau belum belum bertobat, Bapak Ibu, nggak terlalu dominan karakter positif atau kepribadian positif di dalam diri dia. Kalau dia belum bertobat. Kecuali kalau dia sudah bertobat. Orang yang belum bertobat kepada Kristus, kepribadiannya atau karakternya lebih banyak didominasi hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Seperti yang dituliskan dalam Galatia pasal 5, 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, ya, kecemburuan, fitnah, macam-macam lain buruk. Ini adalah gambaran kepribadian dari orang yang belum bertobat.
Nah, konsep diri dan watak merupakan komponen utama dari kepribadian. Ya, konsep diri dan watak artinya karakter dan pengenalan siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan. Ditambah dengan karakter, dikatakan menjadi ramuan, menjadi resep, atau menjadi komponen terbentuknya kepribadian seseorang. Sedangkan watak adalah yang dibadukan dan dipengaruhi oleh konsep. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mempunyai konsep diri yang positif akan mengembangkan karakter yang positif juga. Contoh, percaya diri, ya, jujur, lemah lembut, realistis, dan bahkan dia merasa sangat begitu berharga di hadapan Tuhan. Ini kalau konsep diri seseorang positif. Tapi kalau konsep diri seseorang itu negatif, artinya begini Bapak Ibu. Dia langsung berkesimpulan bahwa saya hidup di dunia ini tidak berharga, tidak berguna. Udah, itu kan konsep diri yang salah kan itu, atau yang negatif. Maka konsep diri yang negatif seperti itu akan langsung, ya, mendorong dia menjadi orang yang minder, tidak percaya diri, selalu merasa tidak mampu, dan juga apa? Mudah tersinggung. Ya, karena konsep dirinya atau gambaran, ya, dirinya udah salah dari awal. Ya, kepribadian itu selalu berubah. Kenapa? Karena manusia juga selalu terus mengalami perubahan melalui pertambahan usia. Maka mau tidak mau, ya, kepribadian seseorang pasti berubah. Memang ada dua. Semakin bertambahnya umur seseorang, bisa juga kepribadiannya itu berubah ke arah yang negatif. Bisa. Karena belum mengalami pertobatan, bahkan lingkungan di sekitarnya, pekerjaan, profesinya, membuat dia harus selalu begitu. Taruhlah misalkan para penjahat, atau orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan. Umur mereka bertambah. Ilmunya bertambah. Tapi ilmunya negatif, ilmu copet, ilmu bunuh, ilmu jual narkoba, kan kira-kira begitu. Nah, di sini mau jelaskan dulu betapa sebenarnya kepribadian itu berubah-ubah. Tapi kalau misalkan, kalau kepribadian seseorang itu ada dalam satu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang benar, yang baik. Ya, dia ada dalam gereja, ada dalam pelayanan, dia bertobat dan bertumbuh ke arah Kristus, lingkungan di sekitarnya juga sama. Nah, ini hasilnya apa? Karakternya, pola pikirnya menjadi positif. Untuk itulah Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa ngotot, sengotot-ngototnya mengatakan, aku tidak mungkin bisa berubah. Seringkali mungkin Bapak Ibu dengar itu, ya. Aku nggak mungkin berubah, saya nggak mungkin berubah. Kenapa? Karena budaya papa mama yang melahirkan kak saya lah begini gitu. Nggak ada itu. Hanya Tuhan yang nggak perlu berubah. Karena dia sudah sempurna. Manusia masih harus wajib berubah. Karena dia adalah ciptaan daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dalam Kristus, harus terlihat perubahan. Kepribadian atau karakter kita itu, iya, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Harus terlihat Bapak Ibu. Waktu kita makin bertambah pemahaman pengetahuan kita tentang firman Tuhan, wajib hukumnya, kita harus juga mengalami perubahan kepribadian.
ya ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kita berubah, maka hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita sudah berubah, kita tidak menjadi sumber masalah atau sumber konflik bagi orang lain. Maka saya cukup punya keyakinan, kalau kita yang ada di ruang Zoom ini sudah sungguh-sungguh total berubah kita punya kepribadian atau karakter, saya yakin pengaruh kita di rumah atas suami, terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, pasti membawa dampak perubahan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, atau kita sebagai hamba kepribadian atau karakter, pola pikir, dan lain sebagainya. Pasti keberadaan kita itu membawa perubahan kepribadian atau karakter juga di dalam diri jemaat-jemaat yang kita layani. Sebagai profesional dan pengusaha Kristiani, kalau kita sudah berubah kepribadian atau karakternya, harus membawa dampak perubahan juga terhadap orang-orang yang kita pimpin, Bapak Ibu, di tempat di mana kita bekerja. Ya, nah, kepribadian itu memang unik. Apa maksudnya unik? Spesial, istimewa, alias tidak bisa disamaratakan. Kita punya kepribadian antara satu dengan yang lain. Ambil saja contoh orang yang lahir kembar. Juga tidak 100% mereka punya kepribadian yang sama. Enggak. Walaupun lahir keluar dari rahim yang sama. Ibu yang sama. Perbedaannya hanya hitungan menit saja. Tapi toh juga mereka punya perbedaan. Apalagi kalau kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berbeda. Budaya yang berbeda. Lingkungan yang berbeda. Maka sudah makin berpotensi lah kita punya kepribadian yang sungguh-sungguh amat berbeda. Maka dikatakan di sini kepribadian ini unik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu uniknya kepribadian itu, ya, maka dikatakan itu merupakan hasil kolaborasi, kombinasi gen yang berbeda antara suami dan istri. Ya, maka setiap orang juga memiliki temperamen biologis yang unik antara satu dan yang lain. Bronson mengatakan keunikan kepribadian tersebut juga diumpamakan oleh dia sebagai gaya hidup. Ya, menurut Bronson juga menjadi gaya hidup. Artinya apa? Kepribadian seseorang itu juga akan mencerminkan bagaimana seseorang itu punya cara yang berbeda. Ya, antara satu dengan yang lain di dalam berkomunikasi, mengerjakan sesuatu, atau juga menghadirkan dirinya di setiap waktu dan tempat. Menurut Bronson, itu juga bagian daripada kepribadian. Contoh, dua orang yang sama-sama mempunyai watak yang baik, hati. Mereka akan mengungkapkan, mengekspresikan, menerjemahkan, mempraktekkan kebaikan hati mereka itu, Bapak Ibu. Juga bisa dengan cara yang berbeda-beda. Ada tipe orang mengungkapkan kebaikan hatinya itu dengan cara apa? Mengumbar kepada semua orang, saya orang baik loh. Kan ada tipe itu. Maka dalam setiap komunikasi, dalam setiap pertemuan dengan setiap orang, selalu dia yang dia ungkapkan itulah tentang
Dirinya, dirinya, dirinya. Mungkin juga Bapak Ibu pernah menemui tipe orang begini. Ya, yang disampaikan, yang dikhotbahkan, yang diajarkan itu tentang dirinya semua. Dan ini terkesan orang ini sombong. Ada tipe-tipe orang begitu juga. Yang sudah barang tentu tipe pengungkapkan kepribadian seperti itu kan nggak sehat ya. Apalagi kalau kita hamba Tuhan. Sangat tidak sehat kalau kita memakai pola itu dalam melayani Tuhan. Lama-lama jemaat akan berpikir, kok ini Pak Pendeta kok sombong banget ya. Di setiap khotbahnya, di setiap pengajarannya, di setiap kunjungan ke jemaat. Bukannya datang meneguhkan, menghibur jemaat, tapi datang untuk apa? Promosi dan semua hal-hal yang dia lakukan. Itu kan nggak baik Bapak Ibu. Nah itu contoh cara orang mengungkapkan kebaikan hatinya dengan bombastis gitu kira-kira. Tapi ada contoh yang kedua tadi. Dia mengungkapkan kebaikan hatinya itu tidak banyak ngomong dia tentang diri. Tapi dia mengekspresikan kebaikan hatinya itu dengan cara apa? Melayani orang, memperhatikan orang, menolong orang, membimbing orang. Itu ini yang keren. Jadi dia tidak fokus tentang dirinya, tetapi fokus dengan orang dia layan. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan harus di situ pola pikir kita. Ya. Roma pasal 12 ayat 4 mengatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan firman. Saya mau coba terjemahkan, saya mau coba jelaskan, saya mau coba memperluas pemahaman kita. Bagaimana seharusnya kita ya mempergunakan kepribadian yang unik itu ya dalam rangka saling menolong, memperlengkapi, bukan saling merongrong, menjatuhkan, mengucilkan, mendiskreditkan, bukan, bukan, tapi saling menolong. Jadi karena pada dasarnya kan setiap kita tuh punya kepribadian yang berbeda-beda, unik tadi kan, istimewa. Maka hendaknya kita pakai itu. Iya, untuk saling gotong royong, ya, untuk berpegangan tangan, supaya pelayanan di dalam gereja itu bisa maksimal kita lakukan. Jadi kita punya kepribadian unik, jemaat kita juga punya kepribadian unik. Ayo kita kolaborasi saja, kerjasama saja kita. Itu jauh lebih baik daripada kita saling menjatuhkan, daripada kita saling gosip-gosipin satu dan yang lain kan nggak produktif, Bapak. Maka kita diingatkan Roma pasal 12 ayat 4, ya apa ayat yang keempat itu, Bapak. Keunikan yang ada dalam setiap diri kita harus kita jadikan itu menjadi kekuatan untuk apa? Sama-sama melayani, untuk bekerja sama, untuk mengasihi Tuhan, untuk bertakan Injil makin lebih masif lagi. Dalam keluarga, istri juga punya kepribadian unik, demikian juga halnya suami dan anak-anak. Mari kita pakai sama-sama itu suami, istri dan anak-anak untuk apa? Membawa rumah tangga kita semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan.